Pak Wisnu? Iya, sebelumnya saya ingin bercerita bahwa setelah film fiksi panjang saya yang pertama, Pasar Setan, tiba-tiba ada teman sahabat bernama Ajis Dibio ini menghubungi saya. Bung, kami saling manggil Bung seperti pejuang gitu. Pejuang kehidupan, teman senasib, sepenanggungan, sepeminuman ini langsung bilang, Bung, kamu mau nggak nyutradarain satu film? Ditawarin lah Kampung Jabang Mayit. Terus bertemu dengan Mas Barkah dan teman-teman dari Kucing Hitam. Terus kita, hal yang paling pertama saya temui dari cerita ini adalah membicarakan sebuah isu yang sangat penting, tapi isunya abu-abu banget gitu, aborsi. Ya, itu adalah hal yang sangat penting bagi manusia, terutama perempuan. Terus ngomongin tentang aborsi. Jadi saya melihatnya sebagai suatu hal yang menarik. Kalau dibilang treatment yang paling menarik itu adalah buat saya dan teman-teman yang mendevelop cerita ini. Kebetulan saya ikut nulis bareng-bareng juga. Itu adalah justru di membangun cerita ini, karena kita tidak syuting hal yang ada di podcast, di buku atau di produk-produk yang IP yang sebelumnya sudah dipunyai oleh Kucing Hitam dan Kampung Jabang Mayit ini kan. Kita memulai sebuah semesta yang baru. Terus ketika memulai sebuah semesta yang baru, isunya itu apa? Isu yang akan dimasukkan dalam cerita itu apa? Itu yang paling menarik buat saya itu. Setelah itu kemudian berkembang, akhirnya muncul beberapa ide seperti apa sih ingin ditampilkan. Yang paling menyenangkan adalah kemudian saya bekerja dengan sahabat-sahabat yang lama maupun yang baru. Kemudian pemilihan kru pun pada akhirnya saya bekerja juga dengan orang-orang yang luar biasa. Treatment ini mungkin buat saya adalah treatment horor yang baru gitu. Boleh ya? Yang penting 1 juta penonton. Oke. Amin. 5 deh kayaknya. Oh iya. Syutingnya siang, 80%. 80% siang. 80% siang. Film horor siang. Ya. Wow. Terus yang paling menarik lagi adalah kita tidak mau memakai identitas etnik tertentu. Jadi kita ambil secara visual kita mencoba untuk kita ingin menampilkan bahwa ini Indonesia, tapi tidak identik dengan etnik tertentu. Untuk main cast, saya tidak mau kasih mereka logat. Jadi logat yang mereka akrab itu yang akan terdengar, dan mereka membaca skripnya, terus mereka memaknai sendiri bahwa tokoh yang mereka mainkan logatnya seperti ini, mereka bentuk sendiri. Terus bekerja sama dengan seniman-seniman yang luar biasa, termasuk koreografer tarinya, ada tarian di situ, yang hal yang baru juga buat saya, ada fighting di situ, hal yang baru lagi buat saya. Bekerja dengan semuanya, saya baru bekerja pertama kali. Itu meskipun sudah kenal lama puluhan tahun, tapi saya baru bekerja. Jadi kayak akhirnya saya kerja dengan sahabat-sahabat saya gitu. DOP-nya Ujel Bausat yang keren banget gambar-gambarnya. Terus wardrobe-nya Retno Ratih Damayanti, pemenang 5 kali PH Citra. Itu luar biasa. Terus pada akhirnya kemudian soundnya juga dan musik Mas Krisna Purna yang luar biasa juga menggarap sound di film ini. Termasuk ada lagu-lagu ya yang dia bikin khusus untuk film Kampung Jabang Mayit ini. Juga para cast yang luar biasa, terima kasih yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Ersya, Atika, Buki, Raquel, Bang Jo, Monica, Raja Lele, luar biasa.
Orangnya sama ya. Monica itu jedanya kepanjangan. Monica. Itu yang paling menarik sih. Treatment itu yang menurut saya enaknya ketika kita syuting 80% siang dan kebanyakan outdoor itu kita nggak bisa syuting malam, jadi enak banget syutingnya siang. Sehat sekali ya. Bisa bubuk. Ersya, halo, welcome back di film horor. Wow, langganan kayaknya. Apa menjadi ratu horor berikutnya? Wah, amin aja sih aku. Amin. Aku penasaran nih, dan teman-teman yang di sini juga rekan-rekan media, sebagai Weda, dari karakter yang diperankan oleh Ersya sampai saat ini ada rasa atau aftertaste-nya nggak sih? Masih yang terbayang waktu syuting itu ada nggak kira-kira Ersya? Silakan. Oke, sebelumnya aku mau berterima kasih dulu sama semuanya. Apa kabar semuanya? Kayaknya jam-jam rawan pada ngantuk banget nih muka-muka yang aku perhatiin. Iya, terima kasih banyak untuk kehadirannya, semuanya udah meluangkan waktu untuk hadir hari ini dan juga sama-sama merayakan perilisan trailer dan poster Kampung Jabang Mait. Dan aku juga mau berterima kasih dulu kepada Mas Ajis, Pak Wisnu, dan juga Mas Barka, Kucing Hitam untuk mempercayakan Weda kepada aku gitu ya. Aftertaste, gimana ya? Aku justru kayak ngerasa selama syuting Kampung Jabang Mait, aku banyak belajar dari Weda gitu. Karena aku merasa karakter ini juga membantu aku tumbuh secara personal. Aku belajar bahwa oh ternyata kadang kita mikir kita tuh nggak sekuat itu, tapi di dalam kita sebenarnya kita kuat gitu. Kita suka meng-underestimate diri kita sendiri dan ya aftertaste yang aku dapetin dari KJM ya mungkin itu sih, kayak aku belajar untuk menjadi orang yang lebih kuat lagi gitu. Karena berhubungan dengan isu yang menarik tadi ya, seperti mention Benar, ada tentang aborsi dan gimana caranya Weda sepanjang film melewati masa-masa itu, ketika dia baru tahu sampai dia memproses semuanya, sampai akhirnya dia bisa melewati rintangan demi rintangan sepanjang dan sepanjang film, sepanjang konfliknya. Jadi ya itu sih, dan film ini banyak menceritakan tentang woman empowerment ya. Padahal yang nulis tuh laki-laki semua ya. Yang menyutradarai juga laki-laki gitu. Tapi aku salut banget karena bisa secara cukup akurat menjelaskan apa yang ada di dalam pikiran dan hati wanita gitu, dan punya empati sebesar itu untuk bisa menulis dan memvisualkan gitu point of view-nya wanita itu seperti apa gitu. Wow, seru banget ya, ternyata penulisnya laki-laki tapi ceritanya dari POV perempuan. Bener, bahkan pas sebelum syuting tuh mereka nanya sama kita kayak gimana menurut kalian sebagai perempuan, karena ini yang nulis laki semua nih, akurat nggak gitu? Bener apa enggak gitu mungkin ya? Iya bener. Wow, ternyata risetnya cukup dalam ya. Dan peran peran Ersya di sini meranin karakter Weda, kamu memerankannya ada sesuatu hal yang berbeda nggak sih dari karakter yang kamu bawakan sebelumnya kira-kira? Pastinya sih, aku tertarik banget awalnya ketika ditawarin karakter Weda karena ya itu dia seorang model, padahal dari luar kan kelihatannya dia established, maksudnya dia udah punya karir, udah mandiri, udah bisa kerja, tapi kok di dalamnya rapuh ya, kok di dalamnya dia masih bergantung kepada Bagas gitu, laki-laki yang kita juga nggak tahu gitu niat aslinya di dalamnya itu seperti apa gitu kan. Tahan sedikit Ersya. Dan kita tidak boleh spoiler teman-teman, tapi penasaran, pinter ya Ersya ya membangun penasaran kita. Oh iya dong, harus dong. Terus ya itu sih maksudnya dibalik keglamoran hidup dia ternyata isinya tidak seperti itu ya. Runyam banget gitu. Dan nanti kita bisa lihat filmnya nanti tanggal yang sudah ditentukan ya. Kira-kira nih menurut Ersya, audiens kamu nih ngelihat karakter kamu sebagai Weda ini seperti apa ya setelah nanti nonton film Kampung Jabang Mait kira-kira? Tambah sayang. Kata Mas Wisnu tambah sayang loh. Aduh nggak tahu lagi, aku jujur tidak berharap apapun, nggak ada ekspektasi apapun, cuma berharap
teman-teman yang nonton, apalagi apa tadi panggilannya warga agent Rangkas Puna tuh bisa happy akhirnya ngelihat Kampung Jabang Mayit difilmkan. Dan semoga juga teman-teman yang tadinya belum tahu tentang dunia Rangkas Puna, dunia Kampung Jabang Mayit akhirnya bisa mengenal dan bisa jatuh cinta juga sama kayak kita di sini. Terima kasih Ersya. Wow, makin penasaran karakter Ersya di sini. Kayaknya cukup struggling juga ya karakternya. Dan apa sih misteri yang di dalam hati seorang Weda yang kita bikin penasaran. Setelah itu kita mau lanjut ke sebelah Kak Atika Siolan yang berperan sebagai Niito. Yes, kembali lagi bermain di film horor Kak Atika. Kesannya gimana tuh waktu ditawarin karakter Niito? Silakan Kak. Ya hai semuanya, apa kabar? Jadi, oke. Waktu itu aku excited banget. Excited banget. Ya, jadi waktu itu aku ditawarin pertama kali untuk, aku terus terang ini film ketiga aku film horor ya. Pertama tuh zaman dahulu kala tahun berapa sebelum Masehi tahun 2000 berapa ya 11 kalau nggak salah 2010 gitu. Terus ada satu film lagi tahun lalu dan ini film ketiga aku gitu. Jadi aku belum begitu banyak memang mengeksplor karakter yang atau apa ya hal-hal yang berkaitan dengan film horor gitu ya. Maksudnya kayak secara kan banyak hal-hal secara treatment, secara kita keaktoran pendekatannya dalam film horor itu kan banyak yang berbeda juga gitu. Nah terus ya udah ini ketiga kali aku ditawarkan untuk film horor dan di sini aku diminta untuk menjadi seorang dukunnya aborsi pula gitu. dukun aborsi apa lagi dukun aborsi ilmu hitam immortal lah gitu. Jadi sangat kompleks banget gitu ya. Jadi ini hal yang sangat menantang sekali buat aku dan dan kemudian di situ ketika aku ditawarkan aku dikasih tahu juga orang-orang yang terlibat di belakangnya. Waktu itu teman-teman cast yang lain udah pada lock gitu ya. Aku belum pernah main sama mereka, cuman mereka kan warawiri terus nih di perfilman Raja dan Ratu horor Indonesia juga gitu kan. Jadi ya excited untuk terlibat juga. Ya udah terus kemudian aku juga tahu tentang Kampung Jabang Mayit. Kebetulan ada salah satu staff aku gitu ya, tempat di yang kerja aku cerita gitu kan, Kampung Jabang Mayit itu terkenal banget Bu, hati-hati ekspektasinya tinggi loh Bu. beneran wah bener. Kita para fans garis keras Kampung Jabang Mayit tuh pokoknya menaruh ekspektasi yang sangat berat lah dalam film ini gitu. Jadi wah deh kalau gitu Sikap gitu ya. rasa gitu. Ya udah akhirnya ya udah ada ikut terlibat di film ini. Wow, berarti emang udah banyak diskusi sama Mas Wisnu juga ya. Jadi kita banyak menggali juga latar belakang yang tidak digambarkan, diceritakan, ditulis di dalam skenario gitu ya. Jadi mengulik itu sih untuk bisa aku memerankannya dengan satu apa tuh namanya itu ya, dengan motivasi yang menurut aku tepat gitu ya. Jadi aku banyak diskusi sama Mas Wisnu, terus di lain hal juga aku banyak ya nonton YouTube ya. Tentang perdukunan gitu. Ya aku banyak mempelajari tentang dunia ilmu hitam, perdukunan, aborsi dan lain-lain. Dan ternyata ya sangat menarik. Jadi aku banyak mempelajari tentang hal itu. Tapi kalau spesifik tentang Niito, aku banyak diskusi sama Mas Wisnu. Gitu. Terakhir Kak Atika, ada nggak sih kata atau kalimat yang mendefinisikan karakter Niito menurut versi Kak Atika? Silakan. Apa ya? Ambisius. Ya. Immortal. Menghalalkan segala cara. Wah, itu sudah mendeskripsikan semuanya. Terima kasih Kak Atika. Kita kasih tepuk tangan dong sekali lagi Kak Atika.
Jadi karakter Bagas ini dia adalah seorang fotografer dan dia pacaran dengan Weda, dan di sini dia memberikan solusi untuk permasalahannya Weda, yaitu dibawa ke desanya Bagas, which is Rangkas Bunga gitu. Dan Gitu deh. yeah. Sangat tahan sekali ya. Betul. Ya. Tapi kalau aku lihat-lihat kamu kayaknya sangat nyaman ya di genre horor ini. Yeah. Sejujurnya ada nggak sih adegan sebenarnya tuh bikin kamu ada deg-degannya juga pas syuting film Kampung Jabang Main yang mungkin teman-teman nggak tahu. Boleh share dong, Buki, silakan. Aduh itu spoiler lagi. Tapi oke, bukan deg-degan tapi yang paling berat ya. Paling berat boleh. Paling berat untuk gue, untuk aku, adegan yang paling berat menurut aku adalah scene nyetir. Sumpah itu paling berat. Soalnya kameranya tuh ada di luar mobil, jadi harus, dan aku kan nggak terbiasa dengan mobil manual kan. Biasanya matic, jadi harus fokus ke ini sambil baca, dan kamera nggak boleh kena motor, dan nanti gue gantinya mahal. Jadi beneran itu berat banget tuh. Ngulang take beberapa kali ya mas ya. Itu yang paling berat sih. Oh, lebih ke pressure 25 kali budgetnya ya. Nggak 25 kali. Hoak gitu. Oke, terakhir Buki, dan Yes. kali ini kan kamu bersinggungan kembali bersama Ersya di film horor. Gimana nih prosesnya lagi ngebangun chemistry kalian lagi dari awal lagi gak sih dengan horor ini? Nah, jadi sebenarnya kita syuting Kampung Jabang Main itu duluan. Jadi gue baru pertama kali kenal sama Ersya tuh di sini. Oh gitu. Gitu, dan kita tuh cara bondingnya biar kita bisa dapat rasa pacarannya, kita Di film ya guys ya? Oh. Di film kan? Iya, di Cara luar. membangunkan. Untuk ngebangun chemistry-nya kita sempat nongkrong di luar ya. Di luar angkasa, nggak di luar di ada bar gitu, terus kita ngobrol terus sambil makan minum dan ya bonding gitu loh, saling tahu apa ya, hobi, warna favorit. Enggak, sama apa ya, luka-luka kita masa lalu, jadi kita bisa tahu gimana caranya untuk handle certain situations, bonding lah gitu. Itu sih caranya, biar maksudnya ini orang baru dan kita aku di situ harus bisa seperti kita udah pacaran berbulan-bulan kan, jadi harus seolah-olah gitu. Jadi itu sih gitu teman-teman, terima kasih. Boleh share ke teman-teman, silakan. Halo semuanya, terima kasih udah datang. Sebelumnya aku juga mau bilang terima kasih buat Pak Ajis, Pak Wisnu, Pak Mas Baka, terima kasih untuk kepercayaannya aku memerankan karakter ini. Kesulitannya menjadi karakter ini tuh karena perasaannya Rini tuh kompleks banget. Dia punya penderitaan yang dalam, dia ada di situasi yang rumit dan terhimpit. Jadi rasa itu doang aja sih, sama jadi yang paling sulitnya juga aku di sini karena belum punya anak, jadi agak sulit untuk bonding sama anakku juga, sama rasa menjadi seorang ibu tuh seperti apa gitu. Wow, kompleks juga ya karakter Iya. ini. Tapi akhirnya kamu disikat habis ya Mas Wisnu sama. Keren. Wow, luar biasa. Ceritain dong gimana bonding sama anak. Boleh, tipis aja kasih tahu Waktu teman-teman. bonding sama anak tuh aku minta waktu sama Mas Wisnu untuk sebelum syuting aku minta 1 hari jalan-jalan dulu, jadi jalan-jalan ke kebun binatang sama anak yang baru aku kenal. Umur berapa kira-kira? Guna tuh umur 9 tahun, jadi kita jalan-jalan dulu seharian sampai akhirnya mulai dekat, mulai tahu dia suka apa, mulai bisa bercanda. Jadi aku butuh waktu seharian untuk ngobrol sama si Guna gitu. Wow. Sama aku setirin terus gunanya muntah. Oh iya, jadi ternyata dia mabuk di mobil dalam perjalanan, terus akhirnya Gunanya muntah. Akhirnya saya sebagai ibu, Kamu gercep sebagai ibu. betul, harus bersihin. Iya. Wow, langsung on the spot ya Mas prakteknya. Sebelumnya aku mau bilang makasih udah datang. Apa kabar semuanya? Yang aku rasain pastinya pertama kali adalah senang banget, dan ini suatu kehormatan ya udah dipercayakan sama Mas Ajis, Mas Barka dan juga Mas
Wisnu untuk bermain sebagai Niwarsi ya di Kampung Jabang Mayit. Karena kan dari konten kreator, terus abis itu kesini tuh gak banyak yang dapat kesempatan seperti ini kan. Itu kedua yang di kepala aku adalah aku harus cari tahu nih latarnya, vibes-nya tentang film ini seperti apa gitu kan, apalagi karakternya Niwarsi itu kan hidup di timeline yang berbeda daripada aku yang sekarang, jadi aku harus cocokin gimana, seperti apa Niwarsi, dia statusnya seperti apa gitu. Berarti ini debut pertama dari film Oh iya, Monica. sama aku. Kita kasih dulu tepuk tangan.